Halo teman-teman mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Abdi Aziz dalam mata kuliah tradisi dan kearifan lokal. Seperti biasa ya, teman-teman mahasiswa jangan lupa absen di link yang ini sudah saya bagikan di grup. Silakan lakukan interaksi di grup, isi absennya sesuai dengan perkuliahan hari ini. Jadi jangan lupa harap dicek kehadirannya dengan baik dan tepat waktu. Oke teman-teman mahasiswa, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan hari ini kita masih diberi kekuatan ya, kesehatan walaupun masih dalam masa pandemi. Tetap sehat ya selalu. Kemudian salam dan selawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir kemudian kita diberi syafaat olehnya. Oke, hari ini langsung saja, masih ingat kan kemarin tentang tradisi ya. Jadi tradisi ini seperti apa sih tradisi itu yang kemarin. Jadi hari ini selain tradisi kita akan membahas tentang kearifan lokal. Langsung saja, kearifan lokal itu artinya kearifan atau kebijaksanaan atau kecendekiaan. Lokal berarti ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Jadi kearifan lokal itu kalau disatukan, maka kearifan lokal merupakan sebuah gagasan atau nilai pandangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Jadi misalnya ini pendapatnya si Isaac Newton, aku tak punya kearifan khusus, hanya kekuatan pikiran yang sabar. Jadi Isaac Newton ini kalau melihat kutipan ini berarti beliau adalah orang yang sabar dan ulet serta berpikir secara bijak dan kritis. Jadi dengan membaca saja dua frasa ini, kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini kalau kita sudah melihat kata pertama kearifan, berarti di dalam benak kita hal-hal atau nilai-nilai yang berkaitan dengan hal-hal kebaikan. Lokal itu yang berada di sebuah lokasi atau tempat tertentu. Jadi kalau kita artikan secara kata saja, ini sudah kita bisa dapatkan. Tentu misalnya kalau misalnya kearifan lokal dalam hubungannya dengan makanan, misalnya kalau makanannya khusus berhubungan dengan juga lingkungan setempat, yaitu ya tentu saja dicocokkan dengan iklim dan bahan makanan pokok setempat. Jadi apa nilai-nilai yang tertanam dalam misalnya sokol ya, sokol yang sering kita dapati apalagi sekarang ini musim-musim Maulid, dan kalau di Mandar itu banyak kita akan menjumpai di pembacangan itu banyak sokol di kapal. Kenapa? Itu kan sokol itu kalau tidak dimasak itu bercerai-berai, tapi setelah dimasak itu sangat lengket. Kemudian itulah menyimbolkan dalam nilai-nilai kearifan lokal. Tentu sokol itu menyimbolkan apa? Ya, persatuan, keeratan hubungan kita antara satu dengan yang lain. Nah selanjutnya kearifan lokal itu kalau misalnya dalam hubungannya dengan pengobatan. Jadi tentu masing-masing daerah juga itu memiliki ya tanaman-tanaman tersendiri. Misalnya kalau misalnya pakai obat tradisional pun ya pasti akan berbeda-beda. Jadi setiap tempat pasti beda juga. Nah kearifan lokal itu juga dapat dihubungkan dengan sistem-sistem produksi ya. Misalnya ya, kalau tradisional ya pasti sistem produksi lokal yang tradisional itu digunakan juga sebagai bagian upaya pemenuhan kebutuhan dan manajemen tenaga kerja. Misalnya ada di sini alat-alat yang digunakan dalam pertanian dan lain-lain.
Jadi itu erat hubungannya dengan sistem produksi. Itu kearifan lokal juga misalnya acara-acara memperdenda ya kan, setelah panen padi kenapa demikian diadakan syukuran-syukuran seperti itu. Nah ada juga kearifan lokal berhubungan dengan dunia perumahan. Kenapa kita sebut moyang kalau di bandar, Toraja ya tongkonan. Nah, ini juga berarti kearifan lokal. Kenapa ada di rumah itu ada wilayah depan, kemudian tengah dan belakang. Jadi banyak hal yang menjadi simbol atau nilai kearifan yang ada di misalnya tadi di rumah itu, dan itu mesti dikaji lebih jauh. Kemudian ada lagi yang berhubungan dengan pakaian, ya sudah ini pasti beda-beda. Kalau identik sekali ya mudah kita temukan. Adat Mandar pasti beda, adat-adat Bugis, Bali, Betawi dan seterusnya pasti berbeda. Ada juga hubungan sesama manusia, ini biasanya interaksi ya. Jadi kita bisa lihat melalui interaksi yang terus-menerus, tentu terbangun karena kebutuhan-kebutuhan yang sudah sebelumnya. Jadi kearifan lokal itu juga tercipta dari kebutuhan manusia sehingga melahirkan sebuah rutinitas, kemudian ciri, dan tentu diikuti oleh masyarakat. Nah, ciri kearifan lokal yang pertama dapat mengontrol kondisi. Ya tentu saja kalau dia sudah bersistem dan bernilai, tentu kearifan lokal itu menjadi dapat berfungsi sebagai kontrol sosial. Kemudian benteng pertahanan dari pengaruh budaya luar. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang akan terkikis oleh budaya-budaya luar, ya kan? Nah, ada juga dapat mengakomodasi budaya luar. Ya. Ada ini bisa saja menjadi sebuah bentuk akomodasi yang kita bisa juga maklumi kalau misalnya nilai-nilai budaya luar itu mengandung nilai-nilai kebaikan ya dapat kita ambil saja, dapat diterima, tapi itu tentu melalui tahap-tahapan yang selektif. Kemudian mengarahkan perkembangan budaya, ya tentu saja karena kearifan lokal itu ya juga ada dalam kebudayaan. Kemudian mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Ya, ini kombinasi. Ya, misalnya jazz yang kita temui di acara-acara nikah itu kan bukan budaya kita, tetapi kita pakai di acara-acara adat. Tidak sepertinya kita akan malu-malu untuk duduk bersama dengan para undangan, terutama tetua-tetua adat. Pasti kita akan malu rasanya ketika tidak menggunakan pakaian bayu kayang kalau misalnya di Mandar atau jas itu, dan menggunakan lipak sakbe khusus Mandar. Ada lagi fungsi kearifan lokal. Nah, fungsi kearifan lokal yang pertama adalah konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Keempat, ketujuh, kepercayaan sastra dan pantangan. Kelima, bermakna sosial. Keenam, bermakna etika dan moral. Dan ketujuh, bermakna politik. Nah, fungsi kearifan lokal ini tentu teman-teman mahasiswa tidak akan asing. Kenapa? Ini ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ritual ini itu kan ritual-ritual baptisasi misalnya. Jadi fungsinya apa? Nah, di sini kita mengingatkan bahwa ada hal-hal atau ada kita harus saling menghargai antara alam dan manusia. Jadi tidak semena-mena alam itu menyediakan kekayaannya untuk manusia. Oleh karena itu manusia pun harusnya membangun jaringan yang harmonis, membangun silaturahmi yang harmonis antara alam dan manusia, karena manusia itu hidup dari apa yang disediakan oleh alam untuk mereka. Nah, selanjutnya wujud kearifan lokal. Ini ada pendapatnya Desi, Rossini dan Rossini mengatakan bahwa akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini ya akan mewujud menjadi tradisi atau bahkan menjadi sebuah agama.
betul juga, karena kenapa? Sesuatu yang sudah diyakini semakin lama semakin sakral, itu pandangan-pandangan hidup ataupun ilmu pengetahuan serta strategi kehidupan yang berwujud aktivitas seperti itu tentu dilakukan oleh masyarakat lokal. Nah, dipercaya sebagai ini ritual khusus dan akhirnya menjadi sebuah tradisi atau bahkan menjadi agama yang memuja sesuatu hal, tapi tentu harus diselektif. Bukan kata memuja ini dalam tanda kutip memuja dalam hal ini ya, memusyrikan dan bertentangan dengan agama, tapi justru bahkan menjadi sebuah agama pada hari ini. Teman-teman masih ingat bagaimana agama kebudayaan itu? Nah, ini yang akan muara-muara inilah yang pendapat ini bisa ke sana. Tetapi perlu diingat bahwa nilai yang terutama di dalam sebuah kearifan lokal. Kearifan lokal juga dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah, sesanti, petua, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal itu juga ada dalam petua-petua seperti ini. Kenapa? Mudah untuk mengejarkan nilai-nilai luhur yang ada di sekitar kita kepada generasi-generasi selanjutnya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang persuasif, memberikan contoh-contoh yang konkret, tidak mengasari mereka dan lain sebagainya. Itu kearifan-kearifan lokal seperti ini akan muncul di seperti nyanyian tadi, pepatah, pesanti, petua, semboyan, dan kitab-kitab kuno lainnya. Selanjutnya ada wujud atau bentuk lokal adalah kekurangan beragam atau kerukunan beragam dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu kearifan. Ada juga yang mengatakan bentuk kearifan lokal dalam masyarakat itu berupa budaya atau nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus lainnya. Ada juga yang mengemukakan bahwa nilai-nilai itu terkait kearifan lokal meliputi ada cinta kepada Tuhan, alam semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin dan mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang dan peduli, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan seterusnya. Jadi toleransi satu kesatuan. Nah, ini nilai-nilai luhur inilah yang mesti itu kita harus amini atau pahami dan masukkan ke dalam diri kita. Ada lagi lokal genius sebagai kearifan lokal. Jadi lokal genius ini dalam Thesaurus Indonesia menempatkan kata kearifan sejati yang kebijakan sama tadi yang pertama. Kearifan lokal ini merupakan kecerdasan manusia. Jadi lokal genius ini adalah kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok atau ini etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Ada juga yang mengungkapkan bahwa kearifan lokal hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka yang belum tentu dialami oleh masyarakat lain. Jadi tentu saja apalagi kata kuncinya ini nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat sehingga nilai-nilai itu berdasarkan waktu, berjalannya waktu akan menjadi tanda keberadaan masyarakat tersebut atau menjadi simbol keberadaan masyarakat itu. Jadi ini berdasarkan nilai ya. Di lokal genius ini tentu orang atau masyarakatnya akan berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis itu aktivitas, misalnya aktivitas kognitif yang berkaitan dengan penggunaan nalar. Ini yang disebut sebagai berpikir kritis. Jadi teman-teman yang itu berpikir kritis berarti sudah mulai ada
ciri lokal genius sebagai kearifan lokal. Jadi orang yang kritis pasti akan mengkaji lebih jauh, lebih dalam tentang sesuatu hal yang dia pelajari atau dia dengar. Nah, ini jadi seseorang yang memiliki keterampilan berpikir kritis, orang tersebut tentu memiliki keinginan untuk mencari kejelasan pernyataan atau pertanyaan tentang sesuatu. Saya mencari sebuah alasan, kemudian mempertimbangkan keseluruhan situasi, ataupun menggunakan sumber yang dapat dipercaya, bahkan sampai pada mencari alternatif yang lebih praktis dan positif, dan selalu bersifat ini yang paling terbuka terhadap semuanya. Jadi ketika lokal genius yang berfungsi, maka itu dapat mengubah pandangan apabila ada bukti yang dapat misalnya dipercaya, mencari ketepatan suatu permasalahan atau sensitif terhadap perasaan, ataupun tingkat pengetahuan dan tingkat kecanggihan orang lain. Nah, ini bisa menjadi kalau ada hasil dari sana, ya lokal genius inilah yang akan berfungsi memahamnya. Saya selalu baca genius karena orang bahasa saya membaca sesuai dengan huruf ini. Oke, lanjut. Mungkin ini ya sudah cukup ya sampai di sini. Teman-teman, untuk menjawab latihan yang kedua silakan di sini. Teman-teman akan diarahkan pada sebuah pertanyaan atau latihan-latihan yang tentu saja akan mengukur sampai di mana informasi. Video kali ini singkat saja, sebentar saja dulu karena masih perlu mengenal lebih jauh tradisi dan kearifan lokal itu seperti apa. Ya, silakan diklik di bagian sini. Kalau diklik itu akan langsung diarahkan pada lamannya ya, laman untuk mengerjakan tesnya. Oke, kalau begitu kita lanjut diskusinya di grup teman-teman mahasiswa. Silakan lakukan absen yang belum absen. Nah, selanjutnya kita bertemu di grup. Nah, ini contohnya teman-teman. Kalau klik tadi contoh dari ini dia ya, terus yang dua di sini. Oke, nilai mustaqbal itiklan wallahu muwaffiq. Assalamualaikum.